Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmahanur Cika Handayani dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Terdapat 4 hal yang akan saya bahas saat ini. Yang pertama yaitu eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Yang kedua, asal-muasal bahasa gaul di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ragam bentuk bahasa gaul di Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh bahasa gaul di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Di sini terdapat slogan, bahasa adalah alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Artinya, bahasa adalah kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Bahasa berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Kemudian terdapat bahasa gaul. Bahasa gaul di sini adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh kelompok mereka sendiri. Pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film itu mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak-anak remaja yang dikenalkan sebagai bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa gaul tidak baik dan benar. Masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Dalam kutipan Surahman tahun 1994 ayat 11 mengatakan bahwa bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga sebagai media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Namun, dengan begitu, kesadaran ingin belajar bahasa asing itu mulai tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Namun kesadaran terjadi tidak seperti yang diperkirakan. Anak-anak justru semakin asing dengan menggunakan bahasa lokal. Menjamurnya bahasa bilingual memperburuk kondisi saat ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu asal-muasal bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul sendiri sudah ada sekitar tahun 1980-an. Namun, penyebutan istilah bahasanya berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem yang digunakan oleh beberapa kelompok dengan tujuan anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Dan setiap kelompok mempunyai ciri khas bahasa gaul mereka sendiri. Namun,
Karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul, ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok tersebut lama-lama akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut. Saat ini, bahasa prokem telah banyak melebur dan menjadi umum digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial, bahkan dalam media-media populer seperti televisi, radio, dan dunia perfilman nasional. Belakangan ini, bahasa prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa pergaulan anak remaja, yaitu bahasa gaul. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu ragam bahasa gaul di Indonesia. Ragam bahasa gaul kini sudah tereliminasi dengan bahasa sehari-hari yang menimbulkan berbagai permasalahan. Ragam bahasa gaul menjadi sering digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari di lingkungan masyarakat, bahkan dalam media-media seperti televisi, radio, film, dan media publikasi yang ditunjukkan untuk kalangan remaja. Hal ini sangat merisaukan masyarakat yang sama sekali tidak paham akan bahasa remaja, sehingga menganggap bahwa bahasa remaja dapat merusak struktur tatanan bahasa Indonesia baku. Kutipan Saliati 2003 tahun 2003 ayat 1. Terdapat beberapa bahasa gaul yang digunakan oleh anak muda sampai saat ini, diantaranya adalah bahasa alay, yakni bahasa yang mengubah gaya tulisan, dilakukan suka-suka dan bebas. Kemudian ada bahasa prokem yang pada awalnya digunakan oleh remaja ibu kota untuk berinteraksi. Konon bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman di Jakarta. Contohnya adalah istilah cewek cowok yang muncul sebagai pengganti kata laki-laki dan perempuan. Beberapa kata yang berasal dari bahasa prokem adalah loh, yang artinya kamu, gue yang artinya saya, bokap yang artinya ayah, nyokap yang artinya ibu, emang beneran yang artinya benarkah, bodoh yang artinya tidak peduli, dan lain sebagainya. Selain itu, bahasa prokem pun memiliki beberapa imbuhan yang partikel yang kini telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan sering digunakan, seperti deh, dah, dong, kok, kan, dan ya. Beberapa contoh kalimatnya seperti jangan gitu deh, apa sih, mau tahu aja, nah kan, betul kan, lo gak percaya sih. Dan pembahasan yang terakhir adalah pengaruh bahasa gaul di Indonesia. Saat ini, pengaruh bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi formal. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun dapat juga berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Adapun tabel berikut ini memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama yaitu ada kosakata khas. Kosakata bahasa Indonesia, aku diganti menjadi gue, kamu diganti menjadi lo, ayah diganti menjadi bokap, dan ibu diganti menjadi nyokap. Yang kedua yaitu penghilangan huruf fonem atau huruf awal. Bahasa Indonesia memang diganti menjadi emang, sama diganti menjadi ama, saja diganti menjadi aja, sudah diganti menjadi udah. Dan kemudian yang ketiga yaitu penghilangan huruf H. Bahasa baku bahasa Indonesianya bohong diganti menjadi bohong, habis diganti menjadi habis, hujan diganti menjadi hujan, dan hitung diganti menjadi hitung.
Kemudian yang keempat, penggantian huruf huruf A dan E seperti benar diganti menjadi benar, cakap diganti menjadi cakap, sebal diganti menjadi sebal, dan senang diganti menjadi senang. Kemudian pemendekan kata dari frasa yang panjang seperti bagaimana diganti jadi gimana, begini diganti jadi gini, begitu diganti menjadi gitu, dan ini diganti menjadi nih. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia, dan yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Adapun dampak yang diberikan dari fenomena bahasa pergaulan di Indonesia adalah dampak positif. Dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Kemudian dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah maupun di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang bermaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas mengenai fenomena bahasa pergaulan di Indonesia, dapat diambil dari kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpanan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukan di kehidupan sehari-hari. Ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Dan saran dari saya yaitu untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.